keyakinan kelas. Apa maknanya? Membuat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa dulu sih? Keyakinan kelas itu nilai yang akan kita yakini. Anak-anak pengen jadi anak yang seperti apa ya? Kira-kira anak-anak pengen jadi anak yang mandiri? Anak yang bertanggung jawab? Mau jadi anak yang kreatif? Mau jadi anak soleh? Hari ini ya, dulu sih punya keyakinan kelas kelompok A2. Di sini dulu sih punya gambar banyak ya. Aku anak mandiri. Gambarnya apa ya? Bisa makan sendiri, bisa pakai sepatu sendiri ya. Aku anak yang disiplin. Oh iya, bare sama yang membuat keyakinan kelas kelompok A2. Nanti kita bergantian ya. Mulai dari sebentar ini kita dulu. Yuk, silakan ambil yang mana? Nah, iya, yuk. Oke, satu lagi mana ya? Oke, silakan duduk. Ini siapa mas? Aku anak yang silakan duduk yang lain. Gantian ya. Ayo, ayo antrian terus aja. Bajunya mau siapa yang selesai? Dua. Oke. Tadi anak-anak sudah milih gambar berapa? Dua. Satu anak memilih dua gambar. Yuk coba kita lihat ya. Yang paling banyak yang mana? Oke. Oh yuk, dikasih apa satu sama Bu Lucy. Kita harus menjadi anak yang bersemangat. Berarti semuanya setuju kalau kita jadi anak yang semangat. Apa dua? Ayo ready? Bu Lucy sudah buat. Apa ya? Kelompok A2. Yang pertama tadi apa ya? Berteman. Dikasih tulis nomor 1. Terus yang kedua? Aku jadi anak yang mandiri. Yang ketiga apa ya? Anak yang bertanggung jawab. Yang keempat, iya, saling menyayangi dan menghargai. Yang kelima, apa? Aku anak disiplin. Yang keenam, aku anak religius. Yang ketujuh, aku anak kreatif. Coba ini sudah kita buat bersama-sama, disepakati ya. Dan anak-anak harus meyakini ini loh ya. Mas Satria, ayo silakan. Oke, sekarang dulu sih kita mau cap jempol. Berarti yang sudah cap jempol harus mengikuti keyakinan kelas. Jempolnya nanti ya, nanti ditempel bawahnya.
yang seharusnya kita kembangkan di kelas dan di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini nanti bisa memberi pencerahan kepada Bapak Ibu semua untuk TKP Selasa Putra. Yang pertama yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu meliputi pendidikan ialah menuntun segala kodrat anak yang agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi menuntun segala kekuatan kodrat. Jadi ada dua ya dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Gampangnya gini, kodrat alam itu watak, sifat yang dibawa anak dari lahir. Kodrat zaman ialah perubahan zaman yang harus kita hadapi sekarang ini. Juga tentang sistem AMOM atau trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita sudah tahu ya semua ingat Sosum Tulodo bahwa seorang guru harus berada di depan untuk memberi semangat kepada anak-anaknya. Ing Madya Mangunkarso kita di tengah untuk memberi motivasi, dan Tuturi Handayani kita di belakang sebagai pendorong anak-anak. Salah satu tanggung jawab seorang guru ialah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Lingkungan positif terdiri dari apa saja? Jadi terdiri dari semua warga sekolah. Kita punya murid, kita punya guru, kita punya tenaga kependidikan. Itu harus kita buat lingkungan yang positif. Dia semuanya sinkron, bersinergi. Apa yang kita sinergikan? Kebiasaan-kebiasaan baik, lalu menjadi karakter baik. Nah, sehingga anak-anak memiliki budaya positif yang akan tumbuh di dalam diri. Selanjutnya, ini lingkaran budaya positif nih. Kita memiliki kelas. Nah, kita ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya lebih mengikat, lebih kepada aturan-aturan yang tidak bisa ganggu-gugat. Aturan itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pertama yang harus kita ubah adalah mindset kita, pemikiran kita tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Ini ada percobaan, bukalah tangan. Ini saya ambil dari YouTube ya. Pertanyaannya dari video tadi, siapa yang memegang kontrol? Bukan. Nah, kan kita tidak bisa memaksa orang lain gitu. Yang memegang kontrol kita itu ya diri kita sendiri. Kecuali misal mungkin ya kita punya kedekatan emosi atau apa ya bukan, mulai kebenaran gitu ya. Jadi anak-anak juga sama, yang mempunyai kontrol terhadap diri mereka itu diri mereka. Kita sebagai guru pun tidak punya kontrol atas dirinya. Oke. Jadi itu yang ini tentang teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser itu meluruskan beberapa miskonsepsi atau salah ya tentang makna kontrol ini. Jadi pemikiran kita itu guru bisa mengontrol murid. Ya betul. Ternyata kita disiplin itu merupakan kontrol diri ya. Kita sebagai guru pasti menginginkan anak-anak kita itu disiplin ya. Mau tidak mau dalam hal apapun harus disiplin, baik waktu ataupun hal yang lain. Karena disiplin itu yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Di sini tujuan yang mulia ini yang dianut sesuai dengan kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Sebetulnya nilai kebajikan itu banyak sekali, saling menghormati, toleransi, apapun yang nilainya baik itu nilai kebajikan. Cuma karena kita berada dalam kurikulum Merdeka, jadi kita mengacunya pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, karena memang di dalam dirinya sudah ada nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, walaupun tanpa hukuman, tanpa imbalan, tanpa penghargaan, mereka akan tetap melaksanakan. Misal, seperti itu gitu. Jadi, kita ambil contoh ini, misal guru datang tepat waktu. Baik misal anaknya
belum datang ke sekolah kan kita sebagai guru tetap punya tanggung jawab. Oh, kita sebagai guru kita istilahnya menyambut murid lah, gitu kan. Jenengan melakukan seperti itu atas dasar apa? Karena nanti untuk yang pertama dihukum, misal terlambat. Kedua, dihargai, oh dia sekolah pagi, enggak. Yang ketiga, memang itu yang jenengan percayai, yang jenengan yakini bahwa jenengan harus bertanggung jawab karena sebagai seorang. Itu contohnya. Untuk yang selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman ini, kalau hukuman itu bersifat satu arah, misal tiba-tiba nih. Tapi kalau menurut saya kita di TK itu tidak akan pernah memberi hukuman. Sambil murid aja kita nggak berani, ya. Jadi menurut saya kalau di TK hukuman tidak. Sedangkan konsekuensi itu guru dan anak tahu, dua-duanya tahu bahwa oh itu pun sepertinya kita juga tidak akan menerapkan konsekuensi ya, untuk anak-anak TK ya. Nah, dalam disiplin positif ini akan ada yang dinamakan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi ialah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini kolaborasi antara guru dan murid. Jadi kita akan membantu mereka memecahkan masalah mereka sendiri. Jadi kita yang menstimulasi, menstimulasi mereka agar mereka berpikir, nah, bagaimana memecahkan masalah mereka sendiri. Contohnya seperti itu. Nah, ini ada identitas gagal dan sukses. Kalau hukuman otomatis sudah menjadikan anak-anak kita identitas yang gagal, karena pasti menyakitkan. Siapa yang tidak ingat? Misal zaman sekolah SMA, siapa guru yang tidak disenangi? Misal guru matematika, kenapa galak? Atau gimana? Pasti punya itu lah. Membekas. Dendam, maksudnya otomatis mendendam sekali, ya, maksudnya membekas sekali. Jadi itu akan berlangsung lama tanpa kita sadari. Nah, yang kita mengarahnya ke identitas sukses, ya, ke disiplin positif tadi. Ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, guru dan murid tahu apa itu yang harus, konsekuensi yang harus dilakukan. Ketika restitusi, kita membantu memecahkan masalahnya. Coba Bu, ya. Ini ada hukuman dan konsekuensi, kita coba aja 1-2. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut jenengan apa ini? Hukuman, ya. Hukuman, ya. Betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Berarti sudah bisa ya membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Misal ada di sini Bu, satu lagi, tidak ada di sini ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pada saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena pas PJOK, kegiatan olahraga, jadi dia konsekuensinya harus lari. Bisa nggak membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Ya. Nah, ini ternyata menurut Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman itu memang cara untuk mengontrol perilaku manusia. Tapi dua-duanya itu menghancurkan, istilahnya salah ya. Jadi baik hukuman maupun penghargaan itu tidak bagus juga diterapkan ya, karena sesungguhnya menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi idealnya mengungkapkan ini ya, bahwa penghargaan dan hukuman itu nilainya sama. Misal jenengan ngasih penghargaan nih, wah iya pintar, tak paling permen. Ketika jenengan tidak memberi pujian, mereka tidak akan termotivasi. Nah, jadi intinya itu sama, kita tidak boleh memberikan hukuman maupun penghargaan. Mungkin gitu, tapi kita kembali lagi ke anak TK. Nah, kalau saya menurut saya tetap kita tidak, hukuman tidak, tapi penghargaan ya tetap kita sisipkan, tapi tanpa merusak nanti harusnya. Kita juga bisa berpikir panjang bahwa penghargaan itu juga tidak akan merusak anak-anak atau penanaman nilai-nilai keyakinan itu. Nah, ini untuk restitusi ialah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu tidak untuk menebus kesalahan, ya, untuk memperbaiki hubungan,
tawaran bukan paksaan. Jadi menuntun mereka anak-anak untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang hilang atau yang kurang, yang tidak ada. Lalu ialah restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi kita karena penanaman karakternya ya yang kita ini. Juga restitusi fokus pada solusi. Nah, bukan pada salah. Selanjutnya, keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Kemarin dalam modul ini demonstrasi kontekstual saya ada tugas membentuk keyakinan kelas. Ternyata pemahaman saya tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu salah. Jadi kesepakatan kelas itu masih mengacu pada peraturan kelas. Datang sekolah tepat waktu. Jadi perbedaannya kalau kayak kesepakatan kelas itu masih terikat dengan aturan. Kalau keyakinan kelas, nilai kebajikan yang akan kita munculkan. Jadi bertanggung jawabnya. Berarti kan anak mandirinya, istilahnya kayak pakai sepatu sendiri dia sudah bisa, mandirinya. Membuang sampah di tempatnya, bertanggung jawab. Dia akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Seperti itu ya. Jadi perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu seperti itu. Yang kita harus terapkan di sekolah dan di kelas ialah pembentukan keyakinan kelas. Mungkin bukan hal yang mudah melakukan pembentukan keyakinan kelas karena anak-anak kita masih anak-anak yang usia dini, diajak berpikir untuk apa sih nilai kebajikan itu apa. Itu kan kita harus, mungkin nanti bisa kita membuatnya dengan gambar gitu ya. Jadi biasanya keyakinan kelas itu dibuat saat tahun ajaran baru. Kita ajak diskusi anak-anak membentuk keyakinan kelas. Jadi ini yang akan diyakini mereka ketika berada di kelas kita. Ya. Itu seharusnya seperti itu. Mungkin akan ada perubahan ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang tidak bisa hilang satu atau berkurang. Ketika ada yang kurang, kita bisa melakukan hal yang menyimpang. Kebutuhan dasarnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, kekuatan. Diakui, misal anak-anak aku ngegeng sana, aku ngegeng sini. Dia kan ini diakui ya, penguasaan. Nah, itu seperti itu. Lalu misal kebebasan. Untuk kurikulum merdeka ini kita tidak bisa mengarahkan anak-anak, "Dek, hari ini kegiatannya ini, hari ini." Tidak. Kita bisa membebaskan mereka memilih dahulu. Mungkin itu yang bisa kita. Lanjut, kelima, posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita seorang guru. Kita seorang guru itu berada dalam posisi kontrol ini. 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Untuk nomor 1 dan 2 itu bernilai negatif ya. Misal menghukum kita tapi tidak pernah menghukum ya. Kedua, kalau menurut saya berada di lebih seringnya di nomor 2 dan 3. Membuat rasa bersalah, anak-anak misal nggak manut saya, ya Allah deh, dulu sih harus apa, dulu sih tak nangis ya. Nah, jadi kan membuat mereka merasa bersalah, akhirnya mengikuti kemauan kita. Angkatan ya. Yang ketiga, teman. Otomatis apalagi guru TK pasti memposisikan dirinya sebagai teman ya. Nah, kalau pemantau mungkin malah Pak Jono ini menjadi pemantau. Memantau anak-anak, ini kemarin gini. Dari sekian ini kita harusnya seorang guru itu harus bisa menjadi posisi yang manajer bukan arti yang ini ya, yang tinggi. Jadi kita bisa memposisikan diri, misal ketika ada masalah kita membantu mereka menyelesaikan masalahnya, membantu. Ini ada video ya Bu yang mungkin nanti bisa membedakan kelima posisi kontrol itu ya. Mungkin videonya agak lama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya.
membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pertama, posisi kontrol. Jadi kelihatan tuh. Jadi Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati ada ini ya, jadi kita bisa lihat kelima perbedaannya posisi ya kontrol. dari kelima Kira posisi mana yang paling ideal? mana yang paling ideal, jadi tetap berada di posisi manajer ya. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Jadi ini ada segitiga restitusi, apa yang harus kita lakukan sebagai guru berada pada posisi kontrol manajer itu seperti ini nih Bu. Jadi yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Kita berada di dasar menstabilkan identitas. Jadi kita misal anak-anak membuat kesalahan, oh iya, guru tahu semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan dulu, jangan langsung memojokkan dia, gitu ya. Jadi semua orang itu pasti pernah berbuat kesalahan, wajar berbuat kesalahan itu. Jadi kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya. Mungkin mereka melakukan kesalahan itu ada alasannya yang kita tidak tahu. Kadang kan guru langsung mengambil inisiatif sendiri. Oh, seperti ini kamu salah, seperti ini. Ternyata kita harus juga memvalidasi tindakannya salah. Nah, baru setelah itu menanyakan keyakinan. Dari keyakinan pembentukan keyakinan kelas yang kita buat bersama, sesuai enggak dengan keyakinan kelas yang disepakati. Dari situ anak akan belajar nilai kebajikan mana yang harus dia tingkatkan sendiri, dan itu berasal dari dalam dirinya sendiri tanpa kita harus oh itu harus gini. Jadi kita hanya kita mancing dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna tadi ya. Jadi oh apa yang harus dilakukan, kira-kira kamu mau memperbaikinya seperti apa, ada lagi enggak. Jadi anak yang diajak berpikir, anak yang kita hanya merangsang saja agar mereka berpikir. Mungkin itu ya Bu. Jadi yang budaya positif yang saya bagikan ke ibu-ibu mungkin sedikit insya Allah bermanfaat. Kita bisa membangun budaya positif di TK Trisula 1 Blora. Dari video-video tadi mungkin kita bisa belajar bahwa kita sebagai seorang guru bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertindak, bagaimana harus menciptakan lingkungan yang positif agar kita bisa menumbuhkan karakter-karakter baik murid kita. Ya, mungkin itu yang kalau dibilang mungkin secara akademis ya, tapi yang lebih kita utamakan di pendidikan anak usia dini ialah pembiasaan adanya karakter-karakter baik, penanaman karakter dan perilaku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Bu? Ya, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sri Sulastri, Kepala Sekolah TK Trisula 1 Blora. Melalui kegiatan pengumbasan budaya positif bagi rekan guru lainnya, diharapkan bisa menciptakan
TK Trisula 1 Blora. Kami bisa belajar bagaimana menciptakan budaya positif di TK Trisula 1 Blora dengan harapan bisa menanamkan karakter baik kepada anak-anak kami. Terus semangat ya Bu Gizi, dan salam